Pada video berikut, aku akan berbagi tentang bagaimana cara mempersiapkan kuesioner sebelum kita memasukkannya ke dalam sistem aplikasi CS Pro. Pada videoku sebelumnya, aku sudah menjelaskan juga satu contoh kuesioner yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk data dictionary, bahkan ke dalam sistem CS Pro. Kali ini aku akan sharingkan contoh kedua yang mungkin saja bisa menambah bagaimana kita menguasai penggunaan CS Pro ataupun mengenal CS Pro itu sendiri. Langsung saja. Nah, untuk pertama kali kita melihat terlebih dahulu apa saja hal yang bisa kita lakukan ataupun tahapan CS Pro. Yang pertama, kita lebih dahulu mempersiapkan kuesioner, karena kuesioner ini nantinya akan kita masukkan ke dalam sistem. Setelah mengetahui, menguasai kuesioner kita itu sendiri, kedua kita akan entry aplikasinya ke dalam CS Pro-nya. Kemudian yang ketiga, membuat data dictionary, kemudian data entry form. Selanjutnya, mengisi data ataupun entry atau enter data. Kemudian bisa menganalisis data dengan melihat tabulasi datanya. Kemudian mengubah ataupun memodifikasi tabel hasil dari tabulasi data. Kemudian ada edit data entry application. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita lakukan run a batch application. Jadi dalam beberapa tahap ini mungkin ada kurangnya, ataupun mungkin kalian bisa cari referensi lagi untuk menguasai lebih tentang aplikasi ini. Namun untuk video kali ini kita fokus ke dalam tutorial kuesionernya terlebih dahulu. Ya, di sini aku juga sudah sediakan satu jenis kuesioner. Kuesioner ini nantinya kita akan masukkan ke dalam sistem CS Pro, tetapi kita untuk tahapan ini cukup mengenali kuesionernya terlebih dahulu agar nantinya kita bisa melihat ya menggunakan CS Pro-nya sesuai dengan guide yang bisa kita gunakan. Ya, di sini aku akan bagikan dua jendela. Yang pertama, untuk kode kuesioner. Jadi seringkali di dalam kuesioner penelitian ya kita menggunakan kode kuesioner, ataupun kalau dalam hal ini adalah kode rumah tangga. Nah, kode ini nanti membantu kita membuat semacam ya kode ya, semacam kode. Di sini ada 4 kolom. Misalnya kode kuesioner itu adalah 0001 ya untuk kuesioner pertama, misalnya untuk kuesioner kedua 0002 dan seterusnya. Nah, mengapa ini penting? Karena nantinya kita akan melihat sebelum entry berarti ada 4 angka yang dibutuhkan ataupun 4 kolom yang dibutuhkan di dalam CS Pro-nya saat membuat data kamusnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita sebut sebagai judulnya ya. Nah, di sebelah kiri ini perlu juga kita pahami ada jenis skala variabel, apakah itu nominal, ordinal, interval atau rasio. Seperti yang kalian lihat di dalam contoh kuesioner ini, di manakah variabel yang bisa kita masukkan ke dalam kategori nominal ataupun ordinal atau interval atau rasio. Jadi teman-teman bisa menentukan itu terlebih dahulu agar nantinya ini akan menjadi dasar ketika kita menggunakan aplikasi ini bahkan sampai ke analisis datanya. Nah, misalnya kita juga akan penting untuk mengetahui apa itu string, yaitu adalah nama variabel ya yang sifatnya adalah huruf yang misalnya ya kita buatkan di sini stringnya adalah nama pewawancara walaupun di sini tidak ada. Ya, kita bisa misalnya buatkan nama wawancaranya berapa sih panjangnya nama pewawancara yang kita butuhkan. Misalnya
namanya adalah bonar. Tentu di sini panjang daripada string ini ada 5 huruf. Jadi kalau lebih dari situ teman-teman bisa gunakan lebih dari berapa yang ingin kalian lakukan, seperti itu. Atau dengan membuat ya minimal misalnya ataupun maksimal 20 huruf ya. Saya rasa nama orang kalau 20 huruf sudah cukup banyak. Kalaupun ingin lebih misalnya 30 silahkan. Kemudian menentukan di mana misalnya kita menggunakan pilihan number ataupun numerik. Kadangkala seperti yang ada di kuesioner ini, misalnya usia adalah number, karena kita butuh misalnya kasus ini usianya 11 tahun, satu di sini, atau mungkin jenis kelamin. Nah, ini juga bisa kita kategorikan ke dalam numerik karena di sini ada pilihan 1 atau 2 dan seterusnya, begitu juga dengan pendidikan dan status pernikahan. Nah, ini 1 sampai 12 ini merupakan anggota rumah tangga, di mana misalnya kalau tujuan dari pertanyaan ini adalah anggota rumah tangga pertama misalnya usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apakah 1 perempuan atau 2 laki-laki. Jadi kita hanya memilih nanti ketika entry data cukup 2 di sini. Kemudian pendidikan ya, pilih misalnya 1 atau 2 sesuai dengan tamatannya. Kemudian status pernikahannya pilih 1 atau 2. Nah, kemudian ada jawaban pilihan. Nah, biasanya di kuesioner kita mengenal ada jawaban pilihan. Sama halnya misalnya jenis kelamin, kita milih 1 atau 2 seperti itu. Jadi sama misalnya sumber pendapatan, apakah kita milih sesuai dengan tanggapan dari responden itu. Ya, 1 misalnya kita tuliskan di sini, ya, ataukah 4 kita tuliskan di sini 4. Seperti itu. Kotak pilihan. Nah, bisa jadi di dalam kuesioner ada kotak pilihan lebih dari 1. Jadi kita memberikan kesempatan kepada responden untuk mengisi lebih dari 1 pilihan. Nah, misalnya sumber pendapatan. Ya, bisa jadi dalam satu rumah tangga itu sumber pendapatannya lebih dari 1, ya. Ini bisa kita ubah menjadi kotak atau kotak option. Tapi untuk contoh ini hanya kita buatkan dia pilihan saja terlebih dahulu. Sumber pendapatan utamanya dulu. Seperti itu. Kemudian label. Nah, label ini bisa kita masukkan misalnya jenis kelamin. Ya, sedangkan untuk value labelnya adalah laki-laki. Seperti itu, atau perempuan. Jadi ini pilihan, sama dengan halnya ketika kita menggunakan aplikasi lainnya, kadangkala kita butuh label, kita butuh value labelnya apa, seperti itu. Jadi ketika nanti mengisi kuesioner, kita tidak perlu lagi mengentry, tidak misalnya responden ini adalah tidak tamat SD, kita ketik tidak tamat SD di sini. Nah, tidak seperti itu lagi, cukup dengan memilih 1. Nah, ini merupakan value labelnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk persiapannya. Kuesioner ini cukup sederhana menurutku, tetapi nanti kita coba untuk membuatnya ke dalam data entry aplikasi, ya, kemudian data dictionary, data entry form, dan entry data, seperti itu. Semoga ini langkah awal untuk mempersiapkan kuesioner kita sebelum kita masuk ke dalam CS Pro, dan semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Nah, silahkan menyesuaikan dengan kuesioner yang mungkin kalian miliki. Kalau ada perbedaan, tentu berbeda juga nanti perlakuannya di dalam CS Pro itu sendiri, seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga dapat membantu. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Aku sampaikan terima kasih.